udah cenderung kita masuk ke arah supply dari obat herbal, tanaman herbal, pertanian tetap proses panen, dan terakhir sedikit menyinggung mengenai regulasi atau GMP. Jika suara saya kurang jelas atau terdengar kecil, tolong diinformasikan biar bisa di follow up. Pertama mengenai apa itu obat herbal gitu ya. Harusnya semua udah paham dan tahu ya kalau ditanya apa itu obat herbal gitu, karena ini bukanlah apa istilahnya. Udah sering dengar lah ya dari S1 bahkan mengenai obat herbal itu apa, tanaman herbal itu apa gitu ya. Bahkan kemarin kan udah sempat ngerjain tes juga mengenai apa itu obat herbal gitu ya. Coba satu orang nih bantu saya nih, siapa namanya ini? Yang namanya Fitriah mana? Halo? Ya, Pak. Boleh dibantu saya, Mbak Fitriah? Obat herbal itu apa, Mbak Fitriah? Gimana? Bentar ya, Pak. Nggak perlu searching, Mbak. Ada yang bisa bantu yang lain? Nabila Saya mana? mau coba. Siapa itu? Siapa? Namanya siapa? Boleh sebut. Marinus Andre, Pak. Ya, Marinus silakan. Andre. Silakan Marinus. Yang saya tahu aja, Pak ya. Kalau Ya. yang saya tahu sih obat herbal itu merupakan sebuah pokoknya tanaman atau tumbuhan. Dia tuh mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan gitu. Dia tuh mempunyai kandungan-kandungan kayak semua zat aktif itu, tidak semua sih atau beberapa kandungan zat aktifnya itu memiliki fungsi untuk sebagai pengobatan, bisa digunakan sebagai pengobatan. Pak. Ini saya tahu itu artinya obat herbal gitu ya. Andre, Marinus Andre. Ya Pak, yang saya tahu itu. Jadi tanaman. Oke. Ada yang lain? Atau Fitriah sudah dapat jawabannya? Nggak ada. Setuju semua sama jawaban rekannya. Obat herbal, tanaman yang mempunyai manfaat lebih. Begitu? Boleh nambahin, Pak? Siapa? Ya, boleh. Obat herbal itu Maaf, Mbak, namanya siapa, Mbak? Rizky Aulia. Silakan. Obat yang berasal dari hewan, dari tumbuhan yang bermanfaat yang telah dibuktikan secara tradisional, baik itu secara tradisional, secara empiris, begitu Pak. Kalau menurut saya. Ya, oke. Yaitu terjemahan yang mungkin dua cukup lah ya. Terjemahan yang dari rekan-rekan Anda berikan itu dari Marinus Andre ya, dan Rizky Aulia. Tidak bisa dibilang salah gitu ya. Tidak bisa dibilang salah, tapi memang belum mencakup keseluruhan makna daripada obat herbal itu sendiri. Tapi ini sebenarnya materi yang saya lihat adanya di harusnya di materi Bu Ani ya. Jadi saya tidak akan jelasin detail-detailnya lagi, cuma saya ambil satu terminologi yang berasal dari WHO Guideline of Herbal Medicine yang isinya menyatakan bahwa
katanya herbal itu, obat herbal itu apa sih katanya gitu ya. Dia bilang itu adalah herbal dan atau material herbal dan atau preparasi herbal dan atau finish herbal product ya kan yang digunakan untuk pasien gitu ya. Tapi kan muncul pertanyaan, apa sih kok diartikan sebagai herbal, herbal material, herbal preparation, finish herbal product. Jadi itu apaan sih ini semua gitu. Ini bisa dicari sendiri bahwa semuanya itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai obat herbal. Contohnya misalnya kita luka nih. Luka misalnya di kaki nih jatuh gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngunyahin daun apa, dikunyah, dikunyah, lalu ditempelin ke situ. Apakah itu bisa dikatakan sebagai obat herbal gitu ya? Bisa, karena itu bagiannya yang kita sebut sebagai curd plant kan ya. Dia tanaman kasar jatuhnya ya. Raw materialnya dia curd plant yang digunakan secara langsung, dikatakan itu tanaman herbalnya. Tapi jika masuk ke udah diproses lebih lanjut, nanti bisa berubah nih ke arah nanti jadinya herbal material, apakah dia udah terekstraksi atau belum gitu ya. Hingga nantinya masuk ke obat herbal yang udah jadi produk jadi, misalnya kan di pasaran banyak tuh ya obat-obat herbal nih, jamu itu enggak tablet apa gitu ya, atau obat diare contohnya kan ada yang dari daun jambu biji misalnya kapsul dalam bentuk kapsul gitu ya, itu kita katakan sebagai herbal, finish herbal produk. Semuanya diklasifikasikan sebagai herbal medicine atau ya obat-obatan herbal gitu ya. Tujuannya benar, tujuan terapi. Jika mungkin ranah herbal itu atau ranah yang tadi curd plant dikatakan temannya yang secara empiris, betul secara empirikal digunakan untuk pengobatan, itu tidak salah ya, tapi tidak sebatas itu gitu ya. Lebih lanjut nantinya dia ada step-stepnya hingga nanti jadi ke finish herbal produk. Nah, sebelum saya lebih jauh di sini saya akan jelaskan sedikit kajiannya begini akan saya bahas, yang akan saya bawakan karena ketika kita berbicara mengenai obat herbal, kita tidak bisa sebatas berbicara mengenai bagaimana memproduksi obat herbal gitu ya. Tapi kita berbicara bagaimana dari hulu hingga ke hilir prosesnya. Dari hulunya maksudnya apa ya? Dari kultivasi gitu ya, dari pertanian tanaman itu, bagaimana dia bisa tumbuh, faktor-faktor apa yang berdampak pada pertumbuhannya, panennya bagaimana, lalu pemrosesan setelah panen bagaimana, setelah itu dia dipanen lalu dia diproses menjadi yang saya katakan sebagai API awal. Nah, dari API itu udah panjang juga tuh, dari sejak dia tanaman sampai dia jadi API itu kan sudah satu step sendiri. Itu kalau di dalam CPOB atau CPOTB, ranahnya itu dia udah aneks khusus yang membahas tentang itu, yaitu ada di CPOBBAOB, atau cara pembuatan bahan baku obat yang baik atau cara pembuatan bahan baku obat tradisional yang baik. Itu ranahnya udah berbeda, tapi masih dalam satu kesatuan regulasinya, masih GMP-nya CPOB atau CPOTB gitu kan ya. Tapi itu memang jadinya luas. Maka kita akan bahasnya terpisah nanti nih. Kita akan bahas ranahnya API, lalu terakhir kita lanjutkan dengan kita bahas yang udah masuk ke ranah ke produk jadinya atau ke para produksi produk jadi. Jadi ketika kita berbicara mengenai herbal, nanti dia menjadi ke herbal finish produk, itu sebenarnya udah satu rangkaian yang sangat panjang. Jadi udah tidak sudah bukan sesederhana kayak kita membayangkan produksi tablet paracetamol. Kalau kita belajar mengenai misalnya di mata kuliah farmasi industri itu kan lebih teknis ya. Atau mata kuliah apa ya yang produksi obat ya. Contohnya kayak teknologi sediaan lah gitu ya di S1 farmasi kan ya. Itu berbicara khusus. Jadi bahan bakunya adalah paracetamol, diproduksi menjadi tablet paracetamol. Rangkaiannya gimana? Tapi kalau kita berbicara mengenai bagaimana memproduksi tablet ekstrak kayu manis, berarti kita akan berbicara mengenai bagaimana menghasilkan ekstrak kayu manisnya. Lalu kita akan berbicara bagaimana memformulasikan ekstrak kayu manis menjadi tablet ekstrak kayu manis gitu ya. Jadi prosesnya berbeda gitu. Dan konsep prosesnya juga pastinya berbeda. Lalu ada beberapa term farmakologi yang saya rasa juga perlu saya kenalkan, karena di industri bahan alam ternyata beberapa konsep ini agak berbeda gitu yang saya dapati gitu ya. Yang saya dapati ketika saya mulai berkecimpung di area ini, ternyata tidak seperti yang saya pikir. Ternyata ini apa ya gitu, yang saya kenal dulu berbeda, ternyata ya saya nggak tahu ya apakah yang sekarang itu sudah banyak perubahan, apakah ada misalnya informasi udah berubah gitu ya. Yang jelas
ketika saya baru masa transisi dari awalnya tidak kenal detailnya, ketika masuk ke sini, oh ternyata banyak hal yang, oh itu ini sebenarnya gitu. Oh ini yang biasanya ada di konsep farmakoterapi misalnya. Oh di sini juga ada, tapi maknanya berbeda gitu. Pertama ada tentang aktif principle. Nah, aktif principle itu tidak jauh berbeda pengertiannya dengan active ingredients, gitu ya. Active principle atau active ingredients itu simpelnya adalah senyawa kimia yang punya aktivitas farmakologi gitu ya. Jadi itu yang menjadi target ketika kita melakukan proses memproduksi bahan alam. Kita mendevelop bahan alam tepatnya, bukan kita jangan berbicara mengenai memproduksi dulu, kita berbicara bagaimana kita mendevelop dulu. Ketika kita akan develop, kita akan ini sebenarnya active principle atau active ingredients dari tanaman ini apa gitu ya. Ada yang tahu contohnya nggak? Ada yang bisa bantu saya kasih satu contoh atau satu atau dua contoh gitu dari active principle ini apa? Kurkumin di kunyit, Pak. Siapa jenengmu, Mas? Rizky, Pak. Apa kurkumin di kunyit? Atau Ada lagi yang lain? Gimana? Nama saya Nia. Ya. Contohnya di Herbatimi itu ada senyawa aktifnya carfacol sama timol untuk ekspektoran, Pak. Sebagai ekspektoran sama antispasmodik. Terima kasih, Pak. Oke, ya makasih, Bu Nia. Oke ya, jadi harusnya sih udah paham nih itu dari jawabannya aja udah betul gitu ya. Tapi sebenarnya harus kita bisa membedakan dulu nih, apakah gitu ya, apakah aktif prinsipal yang kita sebutkan ini beneran adalah senyawa yang punya aktivitas farmakologi gitu ya. Contohnya kayak tadi disebutkan sama siapa, Rifki temannya ya. Oh di kunyit ada kurkumin, tapi kurkumin itu di kunyit beneran punya aktivitas farmakologi apa enggak gitu. Jangan-jangan yang punya aktivitas farmakologi itu bukan si kurkuminnya gitu kan. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bu Nia tadi itu udah, maksudnya yang bersangkutan udah nyampein nih, oh dia punya aktivitas farmakologi sebagai apa gitu ya katanya ya tadi ya. Itu oke, bisa dibilang itu adalah bagian dari aktif prinsipal dari si tanaman tersebut gitu ya. Terus adjuvan. Nah, adjuvan. Siapa ini adjuvan yang bisa bantu saya? Ada yang tahu nggak pengertian adjuvan dulu dah? Kita nggak usah berbicara jauh mengenai adjuvan di ini apa gitu, di dalam konsep herbal ini apa, tapi adjuvan ada yang tahu apaan nggak? Yang pernah denger lah gitu. Atau jangan-jangan belum pernah dengar, masa belum pernah dengar? Maaf, saya mau coba jawab, Pak. Saya Felix, Pak. Adjuvan tuh obat atau bahan lain atau kombinasi zat yang digunakan untuk meningkatkan khasiat atau potensi obat tertentu, Pak. Contoh yang kamu tahu meningkatkan potensi obat. Dia kamu tahu nggak? Betul, maksud saya nggak salah itu. Itu secara pengertian di dalam terapi itu nggak salah sih. Ada obat-obat yang berperan sebagai obat adjuvan gitu. Bisa kasih saya contoh nggak, Felix? Atau yang kamu pahami yang kayak gimana sih itu meningkatkan aksi itu? Felix? Nggak usah contoh obatnya, nggak apa-apa lah, kalau nggak hafal contoh nggak apa-apa, tapi yang kamu pahami konsepnya gimana sih itu? Meningkatkan aksi itu yang kayak gimana sih gitu? Bingung. Pak. Ada yang bisa bantu, Felix? Maaf, Pak. Kalau misalkan kafein dicampur paracetamol gitu, itu masuk nggak ya? Kayak meningkatkan efektivitas dari paracetamol.
Apakah benar kafein itu meningkatkan efektivitas parasetamol? Pertanyaan saya. Apakah benar kafein itu, misalnya ya, dia dapat menginduksi efek analgesik dari parasetamol? Apakah benar kafein bisa meningkatkan efek misalnya antipiretik misalnya dari parasetamol? Enggak toh. Adjuvan terapi itu saya sih rada lupa ya, maksudnya saya udah lama nggak berkecimpung di area farmakoterapi. Contoh ada salah satu, saya lupa obat jantung apa itu, golongan beta blocker ya kalau nggak salah ya, yang bisa dipakai untuk meningkatkan efek obat analgesik golongan apa gitu. Saya nggak begitu nggak, tapi ada memang obat-obatan tertentu yang bisa memperpanjang durasi kerja obat gitu ya. Terima kasih pancing doang, si Felix siapa tahu gitu ya. Ada obat-obatan yang kerjanya seperti itu gitu. Contoh kayak orang operasi kan juga bisa kan ya, memperpanjang efek dari obat lumpuh saraf itu juga bisa digolongkan sebagai adjuvan terapi. Tapi di sini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip gitulah istilah adjuvan di dalam obat herbal. Tapi istilah adjuvan ini beberapa saintis lebih suka menyebutnya sebagai eksipien saja, bahan tambahan. Ya, beberapa saintis lebih yang itu ada eksipien yang sifatnya inert, memang ada eksipien yang memang ada fungsi khusus. Ya, beberapa eksipien yang inert misalnya ditambahin amilum ke dalam komponen produk kering yang tujuannya untuk meningkatkan massa misalnya, itu bukan adjuvan, ya, itu bukan ke adjuvan, tapi cuma lebih ke meningkatkan massa, mengencerkan kadar gitu ya. Tapi beberapa yang ada berfungsi sebagai misalnya drying agent. Contohnya seperti kita menambahkan avisel ke dalam ekstrak cair sebelum kita melakukan pengeringan di unit pengeringan. Jadi kita ketika ekstrak itu kita dapatkan, ekstrak yang diperoleh nantinya ya kita keringkan, kita bisa tambahkan adjuvan atau kita tambahkan eksipien tertentu yang fungsinya misalnya sebagai drying agent. Ya, fungsinya nanti menarik air, mempercepat penguapan sehingga pengeringannya akan lebih baik. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk bisa untuk memperbaiki karakter atau meningkatkan ya kinerja biofarmasetiknya atau secara organoleptis jadi lebih baik mungkin ya. Gitu untuk terkait adjuvan. Lalu ada misela. Nah, misela. Egita, gimana Egita? Ya, Pak. Misela. Ada yang tahu? Kamu tahu misela? Baru dengar. Baru dengar. Ada siapa lagi yang ada yang bisa bantu? Siapa yang tahu misela itu apa? Ada yang mau coba? Nggak ada? Samuel? Izin jawab, Pak. Oh, cek. Oke. Yang saya pernah dengar tuh kalau misela tuh kayak dia tuh kayak ekstrak cair yang bisa kita dapat dari tanaman segar maupun misalnya tuh ada tanaman kering kita bisa dapat ekstrak cairnya itu. Itu yang kamu pahami? Itu kamu baru tahu apa memang kamu udah tahu? Dari kapan-kapan tahun taunya? Baru tahu, Pak. Baru tahu. Baru tahu dari mana? Baca. Sebenarnya pengertian misela itu kalau konsep farmasi yang dasar, kalau kita berbicara mengenai teknologi farmasi, ini sebenarnya kurang dikenal gitu ya. Kurang terkenal sih untuk bahasa misela itu. Apalagi farmasi. Ya misalnya level farmasi, kita kuliah farmasi gitu ya. Itu
banyak orang nggak kenal istilah misela. Bahkan saya pernah cross check beberapa rekan-rekan yang kuliahnya terpisah-pisah di mana-mana juga, itu pengertian misela sepertinya masih rada awam gitu ya. Apaan sih misela? Misela yang dipahami itu adalah pembentukan partikel di dalam air gitu ya, miselar. Ya istilahnya kayak lapisan di dalam air, pembentukan praemulsi istilahnya gitu ya. Ada istilahnya nyebutnya misela gitu ya. Nah tapi di sini seperti yang udah temannya tadi jelasin, itu saya nggak ngerti baca di mana. Cuma pengertiannya sih ya sesuai, itu adalah suatu liquid ekstrak yang biasa didapat dari daging tanaman gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang sederhana yang misela itu apa sih? Kalau kalian maserasi namanya ya maserat, itu yang misela. Perkolasi kalau namanya disebutnya sebagai perkolat ya itu misela gitu aja simpelnya. Jadi tanaman diekstraksi keluar-keluar yaitu disebut misela. Ya. Kenapa sih begitu? Ya karena umumnya yang saya dapati saintis-saintis di industrial itu menggunakan istilah ini. Mereka nggak ada lagi pakai istilah maseratnya, lalu menggunakan perkolat gitu. Jadi mengeneralisasi penggunaan istilah, jadi cairan yang diperoleh dari hasil ekstraksi disebut sebagai misela gitu ya. Lalu dari misela nanti akan diproses, dipekatkan dan lain-lain hingga nanti dikeringkan, muncullah istilah dry extract yang merupakan pengertian dari ya bentuk keringnya gitu. Setelah komponen mudah menguapnya teruapkan, didapatkanlah namanya nanti dry extract. Nah, dry extract ini bisa beragam gitu ya pengertiannya. Beberapa yang mengartikan dry extract sebagai hasil evap misalnya gitu. Nah, sebelum masuk ke situlah, ini ada ada siapa nggak yang bisa bantu saya yang pernah melakukan penelitian tentang itu bahan alam, entah skripsinya atau apalah gitu, atau pernah melakukan bikin PKM tentang ekstrak-ekstrak gitu? Ada yang bisa bantu? Singkat saja, bantu saya bercerita. Ayo. Nggak ada ya? Yang mau speak up nih? Devia. Ya, Pak. Pernah berkecimpung main bahan alam? Ekstrak-ekstrak kan? Cuman praktikum, Pak. Praktikum. Nah, praktikum lah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Praktikum. Kalau kamu mengartikan dry extract ini apa sih? Dari yang kamu lakukan di praktikum itu? Ekstrak. Yang mana? Yang mana dry extract itu? Dari rangkaian proses yang kamu lakukan itu? Ekstrak yang sudah dikurang kadar airnya sudah berkurang banyak gitu, Pak. Udah dikering. Di step mana itu kamu sebut itu sebagai dry extract maksud saya? Di step mana kamu mengatakan pekerjaan kamu di praktikum itu ini udah dapat dry extract-nya nih gitu misalnya? Ada nggak? Hah? Kan kamu mengekstraksi kan? Mengekstraksi, lalu kamu ngevap gitu dan lain-lain toh? Betul toh? Ya, Pak. Nah, di mana sih step yang kamu sebut sebagai, ada nggak sih step yang kamu sebut sebagai ntar ngasilin dry extract gitu? Yang sudah terpisah dari yang mana larutnya. itu? Yang pas mana? Yang pas tahap apa yang kamu sebut sebagai udah terpisah dari pelarutnya itu? Setelah di evap. Setelah di evap. Lalu pertanyaan saya, apa bedanya dengan ekstrak kental? Iya, Pak. Berarti bukan, Pak. Berarti bukan kan? Ya, Atau Pak. saya salah nih? Ada yang mau menyanggah nggak omongan saya? Ayo siapa yuk? Siapa nih?
Ricci, Alnadia. Iya, Pak. Gimana? Bener nggak yang tadi diskusi saya dengan Devia itu? Benar, Pak. Jadi benar apa enggak? Dry extract itu yang mana? Temennya tadi bilang dry extract itu yang sudah terpisah dari pelarutnya katanya gitu. Yang di tahap apa? Tahap evaporasi. Lalu saya tanya, apa bedanya dengan ekstrak kental? Pak, Atau kamu punya pengertian lain? Nah, boleh. Pak, ini Devia. Devia ini. Kalau misalnya yang kan udah di evap tuh kan ekstrak kental, Pak, namanya. Kalau misalnya kita dikeringkan lagi pakai water bath itu, Pak, untuk mengurangi kandungan airnya, mungkin itu bisa disebut dry extract. Pakai water bath, di evap, lalu taruh ke water bath. Iya. Gitu disebut sebagai. Nah, ada saya terakhir itu si Ricci ya. Oke, terima kasih Devia konfirmasinya. Ricci. Alnadia. Iya, Pak. Gimana? Betul enggak kata temannya itu? Kalau hasil evap, ya itu disebut sebagai ekstrak kental. Tapi kalau udah ditaruh di water bath, bisa jadi ekstrak kering. Betul enggak? Bingung? Iya, Pak. Nah, oke. Sebenarnya fungsi daripada water bath itu kan sebenarnya memastikan maksudnya kadar air tetap menguap, tapi water bath itu kan suhunya kita tidak akan desain sangat tinggi gitu ya. Lalu pasti kelembapan area itu sangat pekat. Jadi harus dipahami gini dalam menghandling ekstrak. Jadi ketika diekstraksi kita dapat hasilnya berupa misela atau maserat itulah. Lalu di evap keluar kita sebut sebagai konsentrat. Hasil evap itu sebagai konsentrat. Nah, sebenarnya kita pekatkan menjadi sangat-sangat pekat menggunakan evaporator, menggunakan bushi evaporator kalau skala lab. Maaf ya suara motor. Kita misalnya mau pekatkan dengan sangat pekat menggunakan bushi evaporator, bisa saja kita pekatkan menjadi sangat-sangat pekat di dalam unit evaporator itu. Namun kita belum bisa dapat sampai dia menghasilkan produk yang crunchy. Kalau namanya kering, itu bayanginnya jadi seperti tepung terigu. Jadi kalau menyebutnya sebagai dry extract, persepsinya adalah seperti tepung terigu nanti di sini. Nah, kalau ditaruh di water bath, apakah kita bisa dapat sampai segitunya? Se-crunchy itu gitu kan ya? Kan tentunya tidak. LOD, loss on dry-nya tentu masih sangat tinggi juga kalau baru di water bath. Ya. Nah, sehingga apa? Ini sebenarnya bukan dari yang saya amati juga seperti tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Orang kayak memformulasikan itu cukup berhenti sampai ke hasil level pekat udah dapat gitu, itu yang diformulasikan gitu kan. Tapi ternyata berkebalikan ketika saya lihat segi di industrial itu ternyata nggak bisa ketika kita memformulasikan tablet menggunakan ekstrak yang bentuknya sticky begitu, itu bisa jelek, entah keterkempaannya jelek atau apanya jelek gitu nantinya ketika jadi tablet gitu ya. Sehingga dia perlu di-drying, dikeringkan, dikurangi kadar airnya hingga umumnya kurang dari 5% gitu. Atau kurang dari, ada spek yang menyatakan kurang dari 12% kadar airnya. Dibikin sekering itu. Nanti keluarnya apa? Dia akan menjadi sangat crunchy. Ya, dia menjadi bisa dipecahkan. Jadi kalau ibaratnya kalau di blender nantinya jadi tepung gitu. Jadi tepung. Nah, tapi tantangannya ketika kita melakukan ekstraksi, dia kan udah terpisah ya. Yang awalnya di dalam suatu matriks tanaman yang sangat-sangat kompleks itu kita pecah matriksnya, kita tarik keluar metabolitnya. Dia tuh sudah sangat tidak stabil. Ya, sangat-sangat tidak stabil. Ketakstabilannya ini cenderung akan suka sekali menarik air.
dari lingkungan, maka ekstrak itu cenderung sangat higroskopis ketika dia udah sangat kering. Makanya perlu ada pengontrolan pada RH yang cenderung rendah. Jadi kalau kita handling, kita butuh minimal area kelas E, nggak apa-apa, tapi dengan RH rendah, RH di bawah 40%. Dengan suhu terkontrol lebih kurang di angka 10 hingga 27 derajat itu cukup untuk menghandle ini ekstrak. Gitu ya. Jadi dia udah kayak menghandle effervescent aja, sangat higros produknya gitu. Ketika ketemu dengan RH yang lebih tinggi dari 40, dia akan cenderung langsung basah. Ketika dia udah jadi tepung nih, gambar pandangan ini jadi tepung, dibawa ke RH tinggi langsung basah. Karena apa? Dia udah dihilangkan airnya dengan sangat signifikan gitu. Nah, menghilangkannya gimana caranya? Sebenarnya sudah saya singgung kan di di tugas yang kemarin. Kita bisa menggunakan misalnya spray dry gitu ya. Tapi umumnya untuk ekstrak bahan alam tanaman gitu ya, kita cenderung lebih suka menggunakan oven gitu. Ya, oven drying. Kita mengeringkan menggunakan oven drying pakai suhu sekitar 70. Ya, waktunya bisa beragam tergantung optimasi, bisa 48 jam, bisa 65 jam gitu. Atau kita bisa menggunakan fitur vacuum belt dryer misalnya, atau fluid bed dryer untuk mengeringkan ekstrak hingga didapatkan ekstrak dengan karakter yang bulk gitu, yang bisa mengalir. Begitu untuk dry ekstrak. Lalu sebelum saya kelewat nih, nah saat kita balik ke misela lagi tadi ya, biasanya dalam kita menghasilkan misela gitu, udah ekstraksi kita ngasilin misela. Ada parameter yang biasanya kita ukur gitu. Ada parameter yang biasa kita ukur untuk menentukan yield proses. Nah, sebelum sana dulu, kalau kita mau nentuin yield, misalnya ditanya nih sama, anggaplah dosennya nanya nih, pas dulu praktikum, yield ekstraksi kamu berapa gitu? Cara ngejawabnya ada yang tahu nggak gimana? Ada yang tahu? Syafa, Monika Sari. Halo? Iya, Pak. Kalau ditanya kamu tentang yield, kamu pernah praktikum tentang itu kan ya, tanaman, ekstraksi tanaman kan ya? Maaf, Pak, suaranya Kamu nggak jelas. pernah Kecil. praktikum soal ekstraksi tanaman kan? Halo? Masih nggak jelas? Halo? Jessica? Iya, Pak. Pernah nggak mengekstraksi? Pernah toh? Pernah, Pak. Pernah disuruh menghitung yield nggak? Lupa, Pak. Tapi tahu nggak yield itu apa? Misalnya dibilang yield proses ekstraksi kamu berapa? Tahu? Kalau seingat saya kayaknya itu, Pak. Maksudnya hasil dari ekstraksinya tuh kayak misalnya pas kita ekstraksi itu kita menghasilkan berapa gitu, Betul, Pak. Ingat. betul. Caranya gimana ngitungnya? Itu saya lupa, Pak. Maaf, Pak. Saya mau coba bantu jawab, Pak. Ya, coba. Jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau menghitung yield ekstrak, itu caranya dengan cara bobot yang didapat dibagi dengan bobot
yang kita gunakan untuk maserasinya Pak. Habis itu dikali 100%. Bobot yang didapat nih bobot apa? Bobot ekstrak Pak. Yang mana? Atau Yang udah di mana? Udah dikeringkan atau yang belum dikeringkan atau cairan-cairan itu kamu timbang apa gimana? Bobot ekstrak kentalnya Pak. Ekstra kental, berarti udah kamu evap dulu, kamu timbang hasilnya. Ya, sudah di evap. Betul. Nah, itu kan tentunya ada effort khusus ya. Artinya gini, kamu itu bisa ngitung kalau udah lewat gitu. Kalau udah jadi dulu. Baru kamu bisa, itu finalnya. Tapi sebenarnya kita tuh bisa meramalkan jatuhnya. Kira-kira akan dapat berapa? Efektif nggak proses ekstraksi kita, itu bisa kita lihat dari awal bahkan. Sehingga kita tidak perlu bablas sampai ke ujung dulu, baru wah ternyata dapatnya dikit gitu. Wah ternyata dapatnya cuma segini, nggak worth it nih saya ngabisin uang mengekstraksi sekian puluh kilo, ngabisin larut sekian banyak, keluar cuma segini, tahu-tahu saya ganti aja teknik ekstraksinya. Ketika kita bisa tahu di awal, ya kita akan bisa lebih baik misalnya menentukan langkah setelahnya mau digimanain gitu. Nah, caranya apa? Kita sebenarnya cuma perlu invest penggunaan namanya ya moisture analyzer, tapi TS meter jatuhnya. Dia bukan TS meter nyebutnya, itu sama menggunakan modul moisture analyzer juga, tapi untuk menentukan berapa besaran nilai total solida atau yang disebut beberapa kita bisa nyebutkan sebagai extractive substances yang ada di dalam misela gitu. Jadi misalnya nanti kita kalau dapat nih, misalnya anggaplah setelah hasil ekstraksi itu kita mendapat nilai TS sebesar 2% misalnya. Dari misela kita itu ada lebih kurang 1000 liter. Nah, ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira berapa kilo yang akan kita dapat di akhir nanti? Yuk. Lindi, Suhartati. Iya. Dengar nggak yang saya bilang tadi? Halo? Lindi? Bisa? Kita punya nilai TS 2% dengan volume 1000 liter. Berapa kira-kira bobot produk akhir yang akan kita dapat? Jika tadi temannya udah bilang kita perlu dulu dan dapat di akhir dulu kita timbang, oke, itu nggak salah. Itu memang metode konvensional yang kita pakai untuk menentukan aktual gitu ya, aktual kuantitas yang diperoleh gitu, aktual yield yang diperoleh. Tapi kita sebenarnya bisa mengestimasikan, bisa meramalkan kira-kira akan dapat berapa gitu. Gimana? Bisa? Belum? Ya kalau itu saya pas aja kalau gitu ya. Maaf Pak, belum dapat. Ya oke. Itu tapi hitung-hitungan itu dengan mempertimbangkan dengan menggunakan ketetapan bahwa densitasnya disamakan dengan densitas air. Tapi jika ada densitas khusus, ya pasti misalnya kalau kalian mengevap
misela, hasilnya akan cenderung jadi lebih pekat. Tentu densitasnya akan berubah dong, dan itu pasti akan berdampak pada output di akhir. Itu kita kenal dengan istilah perhitungan bobot kering teoretis ya. Lalu setelah dari ekstrak, lalu kita masuk terakhir ke marker. Nah, kalau marker ini, tadi saya kan sempat singgung di awal nih, ketika kita bicara mengenai active principle. Nah, kalau kita berbicara mengenai marker, marker itu cenderung adalah disebut sebagai senyawa penanda. Semua udah tahu senyawa penanda gitu ya. Nah, memang umumnya dikatakan sebagai senyawa yang biasanya akan memberikan efek. Idealnya itu merupakan active principle-nya gitu kan. Tapi belum, ya kita tidak bisa bilang bahwa itu 100% pasti dia adalah active principle-nya gitu. Bisa jadi dia adalah senyawa yang kita gunakan sebagai marking, misalnya keberadaan bahwa itu benar, kita dapatkan ekstrak itu di situ gitu, dengan adanya senyawa itu gitu. Bisa dibilang begitu. Nah, umumnya marker ini digunakan sebagai reference standar ketika melakukan TLC, rilis produk akhir. Misalnya kita produksi API, udah jadi serbuk nih, ekstrak kunyit gitu ya. Konfirmasinya menggunakan reference standar berupa kurkumin. Dicek di KLT, muncul nggak RF kurkumin dibandingkan dengan standar kurkumin. Jika muncul, berarti kita udah berhasil menghasilkan ekstrak kunyit dengan benar. Tapi kita tidak berhasil dapat nih ekstrak kunyit gitu ya. Ekstrak kunyit dapat, tapi di dalamnya tidak ada kurkumin. Artinya kan target kita nih gagal nggak sih gitu. Gagal, bisa jadi gagal ketika memang kurkumin itu dipandang sebagai active principle atau active ingredient dari senyawa itu. Jadi kan kita tujuannya menghasilkan ekstrak kunyit untuk memberikan efek terapi dengan keberadaan si kurkumin. Tapi kurkuminnya tidak ada, ya berarti bisa dikatakan gagal itu produk. Nah, berbeda ketika kita menghasilkan produk-produk protein. Contoh kita ekstrak hewan gitu. Ya. Kalau ekstrak hewan, kita mengekstrak cacing misalnya gitu, atau ekstrak hewan bagian hewan lainnya, outputnya biasanya kita pembuktiannya menggunakan band yang ada pada SDS patch. Jadi SDS patch itu elektroforesis gitu yang menggunakan, nanti kita lihat pita yang muncul dari hasil elektroforesisnya, ada berapa jumlah pita dibandingkan dengan pita standar dari produk yang kita targetkan. Karena protein itu cenderung sangat kurang stabil, misalnya kita mengekstrak di suhunya tinggi dikit, nanti proteinnya mengalami denaturasi gitu kan ya, atau suhu terlalu rendah, proteinnya malah tertahan di filter yang ukurannya udah mikro. Dampaknya adalah gagal di akhir. Tantangan produksi protein itu cenderung lebih berat ketimbang produksi ekstrak tanaman, karena metabolit sekunder cenderung lebih stabil dengan kondisi ekstrim. Lalu berbicara mengenai bioaktif di tanaman. Nah, tanaman itu kan dibilang sebagai suatu laboratorium sintesis kimia yang sangat-sangat luar biasa. Dia sangat kompleks gitu ya. Jadi dia tuh bisa menghasilkan apapun gitu. Ibaratnya ada kandungan senyawa-senyawa di dalam tanaman tuh yang bisa dari senyawa sederhana loh, bayangkan. Simplest gitu ya katanya. Sinar matahari, air, oksigen gitu ya, atau CO2 bereaksi menghasilkan ntar jadi gula lah, jadi apa gitu. Dia bisa menghasilkan senyawa kompleks dari starting material yang cenderung sederhana gitu. Sedangkan kita itu kan sebagai misalnya manusia ini nggak bisa gitu kan. Sinar matahari gitu, kita bikin sendiri tubuh kita kan nggak jadi seperti itu kan. Sedangkan tanaman bisa menghasilkan hal demikian gitu kan. Maka dikatakan sebagai laboratorium sintesis kimia yang hebat gitu ya. Dia menghasilkan kandungan metabolit yang tujuannya untuk aktivitas sehari-harinya, ya basic metabolic needs yang kita kenal dengan istilah metabolit primer, jadi entah karbohidrat dan lain-lain. Lalu ada juga yang tujuan untuk mempertahankan eksistensinya di alam, contohnya tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan aroma-aroma tertentu gitu kan ya. Itu dia melepaskan ada kandungan entah naftalen tertentu untuk mempertahankan ekstensi biar tidak dimakan sama hewan, atau tujuannya untuk menghindari perebutan zat hara, atau tujuannya untuk ya mempertahankan diri secara fisik gitu ya, entah memunculkan ciri fisik tertentu pada tanaman dan lain-lain. Nah, polisi sekunder itu ada beberapa fungsi, sebagai di sini pembangun energi, pembangun struktur, ya, aliran genetis,
mencegah predator, menarik serangga-serangga polinerator, ada aksi-aksi alelopatis, dan untuk simbiosis juga bisa gitu kan. Di note di sini misalnya kayak pembangun struktur ya tadi saya bilang kan, menghasilkan ada senyawa kayak lignin pada tanaman berkayu misalnya, itu pembangun struktur ya, masuk dalam struktur support. Genetik juga bisa gitu. Jadi misalnya tanaman itu sudah menumbuhkan aktivitas genetik ketika berada pada lingkungan ekstrim, nanti dia bisa nurunin ke benih-benih barunya itu yang nanti tumbuh juga akan punya karakter yang sama. Yaitu dikatakan bagian dari perjalanan evolusinya juga gitu ya. Nah, keeping predator tadi udah jelas, kira menghasilkan aroma tertentu yang buat serangga tuh menjauh gitu ya. Atau dia kayak beberapa bunga-bunga berwarna menjadi sangat indah untuk menarik kupu-kupu, atau menghasilkan zat gula untuk agar kumbang itu mau hinggap. Lalu aksi alelopatik sederhananya jika pernah main-main ke area perhutanan gitu, hutan yang misalnya melihat ada satu pohon yang besar, kan kita pernah mengamati nggak bahwa di di sekitarnya itu mengapa tidak ada pohon lain yang tumbuh gitu, atau mengapa di bawah pohon yang sangat besar itu umumnya kosong, tanah aja gitu, rumput-rumput tuh 1-2 aja gitu, nggak sampai rimbun banget rumput-rumput di sekitar pohon itu gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah bentuk dari aksi alelopatis tanaman. Tujuannya dia untuk menghindari perebutan zat hara gitu ya. Jadi dia menghasilkan semacam senyawa yang tujuannya untuk mencegah perkecambahan dari tanaman lain. Jadi dia melepaskan senyawa ya dari akar gitu ya, lepasan senyawa yang tujuannya bisa seperti menjadi, tapi bukan germisida jatuhnya, dia mencegah perkecambahan aja. Jadi tumbuhan itu tidak bisa tumbuh di sekitar dia. Lalu kalau simbiosis ya harusnya paling sederhana dari dulu udah pernah didengar ya, misalnya kayak bakteri nitrogen gitu yang pada tumbuhan kacang-kacangan misalnya, itu salah satu bentuk simbiosis dari tanaman dengan mikroorganisme lain. Nah, gambaran simple ini contohnya adalah sitoplasma sel ya, sel bukan sitoplasma, sel tanaman anggaplah. Nah, di dalamnya itu ya ada vakuolanya, ada inti sel dan lain-lain. Di gambar ini cuma untuk ingin menjelaskan bahwa metabolit sekunder itu umumnya diproduksi secara khusus di dalam organel sel tertentu. Jadi misal ketika kita berbicara mengenai beberapa alkaloid itu seperti kafein cenderung akan banyak ditemukan di kloroplast dibanding dengan sitoplasma, dibanding dengan vakuola gitu. Tapi ada loh alkaloid lain misalnya yang lebih banyak ditemukan di bagian vakuola sel gitu. Nah, ini sebenarnya jadi gambaran kita, ternyata kita tuh nggak segitunya, maksudnya ngelihat bahwa tumbuhan ini menghasilkan ini, tumbuhan A menghasilkan metabolit sekunder X gitu ya. Tapi di mananya gitu kan. Nah, sebenarnya itu di mananya itu bisa muncul di gambar ini yang menegaskan tentang hal tersebut. Lalu, saya tadi kembali ke siapa tadi orang yang saya tanya ya? Yang masalah TS tadi siapa sih namanya? Jessica ya tadi saya tanya ya? Maaf Pak, tanya. Ya kalau yang saya tanya yield tadi Pak. Oh yield ya, oke nggak apa-apa. Sekalian aja saya tanya lagi kalau gitu. Kamu dulu mengekstraksi nih, menggunakan bagian tanaman apa yang kamu ekstraksi? Kalau nggak salah tuh daun deh Pak. Daun. Ya soalnya itu pas praktikum Pak. Ya, oke. Nah, pertanyaan saya, kamu pernah nggak mikir kenapa nggak digunakan batangnya? Kenapa nggak digunakan akarnya gitu? Oh, kalau seingat saya sih kemarin tuh pakai daun karena tanamannya nih banyak ekstraknya di daun gitu Pak. Tahu dari mana? Itu kalau nggak salah pas di praktikum tuh memang udah ditentuin gitu Pak materi-materinya. Jadi misalnya kelompok saya daun, nanti ada kelompok
sebelah yang batang, dan itu yang akar. Jadi kayak memang dibuat beda-beda gitu, Pak. Tapi hasilnya bisa tahu sama-sama. Oke, itu bagus artinya ya. Nah, sebenarnya berlaku juga ke yang melakukan penelitian gitu ya, yang melakukan penelitian bahan alam itu sebenarnya dalam memilih. Dulu saya pernah tanya, mengapa ekstraksi pakai apa? Pakai daun. Mengapa pakai daun? Karena dari penelitian sebelumnya dipakai daun. Ini hanya meneruskan. Oke, tidak masalah. Tapi maksud saya harus tahu ketika nanti disuruh melakukan pengkajian bahan. Karena itu sangat dibutuhkan ketika nanti misalnya anggaplah kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya rezeki ya, siapa-siapa ada di mana, kerja di mana, kita nggak tahu. Siapa tahu dari anda sekalian ada yang suatu ketika nanti berhasil masuk jadi saintis gitu ya, saintis ya, misalnya di tempat di Deksa Medika misalnya, saintis-saintisnya banyak apoteker gitu ya, bahkan rata-rata apoteker saintis itu. Mereka melakukan pengkajian kayak memilih mengapa, apa yang mendasari. Jadi yang mendasari memang tidak semata-mata kayak dari penelitian sebelumnya gitu. Tapi memang ada komparasi seperti yang temannya tadi udah jelasin. Oh, kami udah pernah kok mengkomparasi bahwa memang kandungan apanya banyak di mana gitu ya. Ini sebenarnya ditunjukkan dari gambar ini juga. Contohnya seperti misalnya saya itu ingin menghasilkan senyawa quinozolidin alkaloid gitu ya. Saya akan cari di mana sih enaknya gitu. Bagusnya akan di mana? Apakah saya ekstraksi dari bunganya, apa dari daunnya, apa dari batangnya, atau seherba-herbanya itu saya ekstraksi gitu. Misalnya, coba lihat obat-obat herbal. Ada yang dibilang dari kulit batang kayu manis, misalnya. Ya, contoh seperti redasit gitu ya. Dari kulit batang kayu manis. Ada yang dari kulit akar pasak bumi gitu. Kenapa pakai kulit? Bukan kulit akar, dari akar pasak bumi gitu. Mengapa pakai akarnya? Kenapa nggak pakai daunnya gitu? Daun pohonnya. Lalu ada yang pakai herba meniran misalnya. Kenapa pakai herbanya? Kenapa enggak pakai cuma daunnya aja? Pak, enggak pakai batang, kenapa setanaman-tanaman yang dipakai gitu? Kenapa yang pakai daunnya, daun bungurnya aja? Kenapa jahe pakai rimpangnya aja gitu? Kenapa enggak setanaman-tanaman jahe itu dipakai gitu? Nah, ini tentunya ada dampak dari itu gitu ya. Kandungan zat kimianya banyaknya di mana gitu. Sehingga itu yang menjadi target proses ekstraksi kita. Nah, tapi yang harus jadi catatan bahwa kandungan kimia yang di dalam satu tanaman itu bisa bervariasi. Jadi jangan pikir ketika di jahe Pontianak dengan jahe Jawa, misalnya jahe Kalimantan dengan jahe Jawa gitu. Sama-sama jahe kok spesiesnya sama misalnya gitu, Zingiber officinale. Tapi pas diekstraksi gitu ternyata wah, kenapa kandungan yang di sini di tempat ini gitu ya cenderung lebih rendah, sana lebih tinggi gitu. Wah, itu sebenarnya ada banyak faktor ya, banyak faktor. Faktornya bisa dikendalikan oleh faktor genetis dan ontogenis ya. Kalau faktor genetis ya berarti secara genetik dari tanaman itu sendiri. Lalu kalau ontogenik ya faktor lingkungan lah jatuhnya ini kalau sederhana ngomongnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu organisme gitu ya. Nah, faktor genetiknya ada faktor ya chemical resist atau hibridisasi. Ya kalau chemical resist tadi memang ada bawaan gennya udah berbeda gitu, sehingga ini memunculkan varietas berbeda pada beberapa rasa tanaman. Misalnya kayak paling sering dengar ada istilah varietas kayak padi gitu ya. Padi apa sama-sama Oryza sativa tapi dia punya varietas berbeda. Dan itu bisa mempengaruhi kualitas daripada tanaman tersebut. Ya, zat kimia di dalamnya juga bisa berbeda. Nah, hibridisasi juga gitu, bisa persilangan antar spesies gitu juga bisa mempengaruhi kandungan kimia di dalamnya. Satunya ini tinggi, yang itu rendah, yang pas disilangkan hasilnya bisa menjadi yang medium atau bahkan jadi lebih tinggi gitu. Itu kan enggak, itu bisa mempengaruhi kandungan metabolit sekunder. Lalu ada faktor ekologi, ya ontogenik itu sendiri yang bisa mempengaruhi, ada seperti cahaya tentunya sangat mempengaruhi ya, maksudnya lama tidaknya tanaman yang tumbuh di tempat yang tersinari matahari selama misalnya anggap kata 6 jam sehari dengan yang cuma 4 jam sehari atau yang cuma 3 jam sehari tentu akan berbeda dengan tanaman yang mendapat sinar bisa lebih lama gitu ya. Atau lalu temperatur, suhu juga ngaruh nih.
ya makin tinggi suhu gitu ya, aktivitasnya mungkin bisa melambat, rendah juga gitu, semakin terlalu rendah dia bisa melambat. Lalu ada altitude atau ketinggian. Nah, misalnya tanaman yang tumbuh di gunung sama-sama nih, pohon apa gitu tumbuh di gunung, satunya tumbuh di tepi pantai, bisa berbeda kandungannya. Ya, beberapa jenis alkaloid tinggi bahkan ditemukan di tempat yang punya lebih dekat ke laut gitu. Lalu garis bintang dan garis bujur atau latitude. Nah, ini contohnya tanaman yang tumbuh di area tropis sama subtropis tentunya beda, walaupun satu spesies gitu. Bisa jadi kandungan kimianya beda tuh di dalamnya. Air udah jelas ngaruhi, itu kan sangat penting untuk proses fotosintesis. Lalu kandungan zat kimia di dalam tanah itu juga punya peran yang cukup signifikan. Yang misalnya nih tanaman, coba bandingin aja sama tanaman yang tumbuh liar dengan tanaman yang tumbuh di pot yang sering dipupuk, diapain, beda. Daunnya lebih lebar, mungkin zat kimia di dalamnya juga bisa berbeda. Begitu ya. Atau misalnya tanaman yang tumbuh di area dengan cemaran logam, bisa jadi tanamannya dapat cemaran logam juga. Lalu kita masuk ke supply daripada herbal material. Nah, ini masih kita masuk ke ranah pertanian sebenarnya jatuhnya. Nah, lalu ini pertanian. Pertanian itu sendiri merupakan bagian yang sangat memengaruhi gitu ya, baik jumlah maupun kualitas. Jadi kalau kita ngomong masalah pertanian, berarti kita ngomong bagaimana kita menghasilkan tanaman ABC itu dalam jumlah yang banyak gitu. Kan kita tidak bisa mengharapkan nih untuk mengharapkan dari tanaman liar gitu. Contohnya kita mau ekstrak kunyit gitu, cari aja kunyit liar, yakin nggak bisa dapatkan sejumlah yang kita mau gitu. Oh banyak kok di dekat kampung saya misalnya 10 kilo gitu, bisa dapat dengan mudah ya 10 kilo. Tapi kalau kita berbicara mengenai skala industri, satu kali ekstraksi menggunakan perkolator jumbo aja bisa kapasitasnya bisa masuk sekitar sampai 500-an kilo gitu satu kali ekstraksi. Artinya kita perlu bisa supply dalam jumlah besar. Ketika kita berkecimpung dalam dunia kultivasi tanaman obat, kita harus bisa mempertimbangkan itu. Saya ingin supply ke pabrik tanaman obat nih, pabrik obat gitu, pabrik obat herbal. Saya ingin supply. Ketika saya ingin supply ke pabrik obat herbal, berarti saya harus pertimbangkan bagaimana saya menghasilkan tanaman ini dalam jumlah besar, menggandakan tanaman ini dalam jumlah besar. Tapi ada beberapa tanaman yang mungkin rada sulit seperti kayak pasak bumi, masih mengandalkan susah ya untuk dikultivasi karena itu pohon besar gitu ya. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu masih cenderung mudah untuk ditemukan. Dan sebenarnya pertanian ini cukup direkomendasikan, khususnya untuk tanaman-tanaman yang langka gitu. Itu beberapa tanaman yang sulit didapat gitu. Misalnya kita baiknya kita ya budidaya gitu. Jadi kita budidayakan untuk mencegah misalnya nanti kalau di alam itu dia mudah habis gitu. Tapi yang harus kita notice adalah adanya kemungkinan bahwa kandungan di dalamnya mungkin bisa berbeda gitu dengan dia tumbuh liar gitu. Cuma dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu kita mungkin bisa bilang bahwa kandungan dia segini, it's okay gitu, nggak masalah dengan dia turun sekian persen, masih bisa punya efek terapi kok di ujung nanti gitu. Dengan kita perhatikan ini, perhatikan itu gitu, kita kendalikan selama proses, harapannya bisa bertahan. Misal kandungan kurungnya sekian 5% bisa bertahan sampai di ujung, maksimal menurun sampai ke angka 3%. Masih make sense lah gitu, masih bisa berikan efek terapi. Nah, lalu dalam kita mengembangbiakkan tanaman obat ini, bercocok tanam tanaman obat ini, harus dipastikan bahwa kita menghindari penggunaan pestisida. Karena kalau pestisida itu kan ya di dalamnya banyak kandungan zat yang berbahaya jatuhnya ya. Ya ada kandungan berbahaya, lama-lama apa bisa terakumulasi di tanaman itu sendiri, di daun gitu kan, disemprot dengan pestisida yang rada toksik untuk mengusir serangga nih. Lama-lama dia terakumulasi, lalu diekstrak nih. Nah, saat dia diekstraksi, tidak ada jaminan bahwa dia akan tidak terbawa. Gitu ya, dia bisa terbawa nanti ekstraksi ujung-ujungnya, makanya nanti kita akan lihat kalau kita ekstraksi itu di materi selanjutnya, mengekstraksi kita ada pemastian
rilisnya menggunakan rilis heavy metal tetap diperhatikan. Ada nggak sih kandungan timbal di dalamnya? Ada nggak sih kandungan logam berat lainnya di dalam ekstrak yang dihasilkan gitu. Nah, sehingga direkomendasikan penggunaan insektisida yang cenderung ramah lingkungan gitu. Ada yang menggunakan insektisida dari bahan alam juga gitu. Jadi dia dari tanaman, untuk tanaman gitu. Dari daun apa, nanti di jus gitu ya. Jus ini menghasilkan aroma yang bisa mengusir serangga, itu disemprotkan ke tanaman gitu. Itu lebih direkomendasikan demikian. Karena selain dia biodegradable, cenderung harusnya bisa lebih murah ya. Lalu setelah kita pertanian masuk ke panen. Tahap panennya ini harus memperhatikan beberapa faktor. Ada faktor yang perlu kita perhatikan. Salah satunya seperti musim, ya. Karena ternyata musim itu punya dampak yang cukup berarti dalam proses menghasilkan tanaman obat. Saya ngamati dari beberapa proses yang pernah saya jalankan, ada beberapa tanaman yang cenderung ketika dia itu dipanen di musim hujan, dia akan punya yield prosesnya cenderung lebih tinggi gitu ketimbang tanaman yang dipanen bukan di musim hujan gitu. Nah, itu baru dari segi yield, belum dari segi kandungan gitu ya, belum pernah diamati segi kandungan, tapi memang itu ada dampak. Tentunya akan ada dampak. Beberapa tanaman akan sangat memboosting produksi metabolitnya di musim hujan karena kandungan hara tinggi, lalu lingkungan itu sangat mendukung. Tapi ketika dia musim kemarau panjang, airnya rendah, tingkat produksinya juga akan turun, dia akan banyak mendegradasi komponen-komponen di dalam tubuhnya sendiri untuk keperluan hidup gitu ya. Nah, tentunya jadi nanti bisa ngaruh tuh ke akhir. Nah, selain itu cara panen, cara transportasi, metode pengeringan simplisia, metode penyimpanan itu semua bisa berdampak pada hasil tanaman yang dipanen. Nah, idealnya di sini dikatakan bahwa kita ketika akan panen itu, kita harus memperhatikan kalender agronomik. Kapan sih panen itu paling optimal hasilnya? Umur tanaman itu berapa sih dipanen? Jadi kan pasti sering dengar kan ya, ini panennya kapan? Oh, paling pas 3 bulan kita udah bisa panen gitu. Oh, ini ntar 7 bulan kita panen. Oh, ini mah cepet. Tanaman ini mah 3 minggu udah bisa panen gitu. Ya, biasanya selain karena memang usianya udah mendekati usia matang dari tumbuhan itu, bisa juga karena dampak daripada kandungannya udah lagi maksimum tuh di situ. Kita akan segera kita panen. Waktu juga kapan panennya? Ini harus panennya pagi nih. Nggak boleh dipanennya malam, nggak boleh panennya sore, nggak boleh panennya siang bolong gitu. Oh, ini harus panennya setelah lewat setengah hari. Udah lewat panas itu, misalnya jam 4 kita baru boleh panen. Oh, ini panennya bagusnya ini malam nih. Ketika aroma apa udah mulai keluar katanya gitu. Wah, itu beda-beda, itu bisa ngaruh gitu ya. Atau tanamannya nih, oh dia mas tanamannya sebelum berbunga kita udah harus panen. Atau oh tunggu masa musim berbunga kita baru panen. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan yield dari produk akhir dan biomass production-nya, yield yang tadi saya bilang. Nah, selama proses panen harus memperhatikan bagaimana cara meminimalisir kontaminasi dari mikroba, ya, dan potensi cemaran dari material asing. Jadi tidak dapat terhindarkan misalnya bahwa tanaman itu dari awal aja dia tuh sebenarnya udah membawa mikroba. Ya, tanaman itu dari awal udah membawa mikroba. Kita nggak bisa, kan dia bukan barang steril kan, tanaman itu tumbuh nih. Dia pasti entah ada bakteri apa yang tumbuh di situ, yang ikut bersama daunnya di batang itu kan pasti ada. Nggak mungkin dia bebas dari bakteri kan. Nah, artinya secara sadar kita udah tahu nih bahwa tanaman itu ketika dipanen itu udah mengandung mikroba gitu. Gitu ya. Buah-buahan itu tuh ya pasti ada mikro yang nggak mungkin dia steril gitu. Nggak mungkin dia 100% steril tanpa nggak ada mikro di dalamnya. Pasti dia udah dengan sangat sadar kita melihat bahwa dia tuh udah ngebawa mikroba. Sehingga handlingnya juga harus kita perhatikan. Nggak bisa sembarangan. Karena kalau kita sembarangan, nanti misalnya nih cepet busuk, misalnya kayak buah-buahan cepet busuk gitu. Atau nggak apa namanya malah tumbuh jamur gitu. Lalu forage material juga
tak terhindarkan lah, misalnya kita panen tanaman herba gitu. Kalau herba kan sama akar-akarnya ditarik, sama tanah-tanahnya juga pasti masuk gitu. Kita kan tidak mungkin nanti kita ketika akan ekstraksi tanaman herba plus mengekstraksi tanah, kan itu kan aneh ya gitu. Jadi itu sebisa mungkin kita hindari. Setelah kita panen, ada aktivitas post harvest. Itu berarti treatment setelah proses panen. Diapain sih gitu ya? Oh, dicuci gitu. Tadi panen herba ke bawah tanah ya, dibersihkan dan dipastikan bahwa tanahnya udah tidak ada di situ. Lalu diklasifikasikan dan dipotong. Nah, beberapa supplier itu ada yang kita minta untuk biasanya memisahkan tanaman. Saya ingin gitu ya, proporsi batang dan daunnya sekian gitu. Udah dipisahin. Saya nggak mau banyak batangnya, saya mau banyak daunnya gitu. Atau, oh saya maunya proporsi batang dan daun 50-50 gitu. Jadi akhirnya nanti si petani ini akan menyiapkan. Karena mungkin dari riset gitu ya. Oh, dengan proporsi daun, kalau daun saja hasilnya rendah, batang saja rendah, tapi ketika batang dan daun dikombinasikan ternyata bisa lebih tinggi dari batang saja dan daun saja. Artinya saya perlu nih mengkombinasikan demikian. Oh, proporsinya tadi setengah-setengah, berarti udah pernah diuji nih. Dia pernah coba mungkin 1/4, 3/4, atau sebaliknya, atau mungkin setengah-setengah dia udah coba, ternyata hasilnya bagusan setengah-setengah. Lalu harus terlindungi ya, misalnya nih, petani kan perlengkapannya tidak semodern dari yang apa ya istilahnya, nggak punya alat seperti industri besar gitu ya. Misalnya ngandalin pengeringan menggunakan jemur, menggunakan sinar matahari. Dia diamparin di halaman luas gitu ya. Nah, kalau ditaruh begitu dijemur, pasti kan tentunya ada potensi cemaran pes ya. Itu nggak terhindarkan lah ayam gitu ya. Ntar ayam buang air di situ, lalu ntar ada burung, ntar ada binatang apalah yang ternak-ternak yang mungkin bisa mendekat ke situ gitu. Itu harus sebisa mungkin dihindari. Nah, tapi banyak sih petani-petani sekarang ada yang udah rada modern, pakai oven dia ngeringin gitu. Cuci, dikeringin pakai oven. It's okay selama kita bisa kontrol bahwa produk kandungan kimia itu nggak rusak selama dia ngoven. Kita udah kendalikan. Kita udah bikin MOU, misalnya kita udah kendalikan bahwa oh, tidak boleh ya Pak, misalnya dikeringkan suhu ovennya lebih dari 100 derajat misalnya. Pak, ini ovennya harus kira-kira 70 doang gitu. Di ovennya jangan lebih dari 65 jam ya gitu. Itu udah kita jelasin. Demikian pula ketika post harvest untuk produk hewani. Yang di tempat saya sendiri itu ada, kami kan memproduksi produk herbal itu ada dari hewan juga ya. Jadi kita menggunakan cacing tanah ya. Jadi cacing itu juga diternak oleh petani cacing gitu ya. Tantangan besar dari peternakan cacing itu adalah kontaminasi dari spesies lain. Misalnya target kita adalah Lumbricus rubellus gitu ya. Cacing tanah yang standar, tapi ada potensi nanti dia bisa tercemar oleh Lumbricus lain yang secara karakteristik warna dan bentuk itu mirip. Ya, itu punya potensi, sehingga yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pembinaan petani dan memfasilitasi petani dengan pembuatan area ternak khusus gitu ya. Karena kita kan butuh tenaga gitu ya. Kita mendanai pembuatan area ternak khusus untuk ternak cacing yang di dalamnya itu sudah kita atur sedemikian sehingga dia tidak akan misalnya memberikan peluang bagi cacing asing untuk masuk ke dalam gitu. Misal dari segi desain bangunannya itu udah diatur tinggi dan lain-lain gitu lah. Lalu dari segi makanan juga udah kita atur ya, misalnya karena di Dexa Medica sudah menerapkan halal assurance system sehingga dari hulu proses ternak cacing kita udah atur, tidak boleh diberi makan kotoran, tidak boleh diberi makanan busuk dan lain-lain. Tapi sudah kita atur, misalnya dia makan cacing ini harus menggunakan makanan yang sedemikian sehingga itu bagus lah jatuhnya gitu. Potongan buah atau apalah gitu. Untuk ternak itu. Oh, lalu panennya kudu pagi gitu, nggak boleh siang. Udah dibikin MOU diantar ke
area proses di kami misalnya harus sampai kira-kira jam 6, nggak boleh lebih dari jam 6. Lalu nanti diproses cacingnya, lalu untuk tahap lebih lanjut ke area produksi gitu ya. Itu diatur sedemikian tinggi untuk mencegah terjadi kontaminasi. Tapi tetap juga ya seringkali ada aja lah temuan-temuan macam-macam gitu. Karena misalnya nih, kita nggak bisa, kayak seperti saya bilang, buah itu, semulus-mulusnya buah misalnya, kita nggak bisa bilang di dalamnya itu ada telur ulat loh gitu. Dan itu kan terbukti ketika banyak yang dari produk cacing ini, nanti ketika kita datang dari supplier, kita proses, ada aja temuannya ulatnya itu banyak banget. Gitu nanti, tapi kita pisah-pisahin. Lalu untuk tanaman sendiri, itu biasanya kita keringkan gitu ya. Kalau yang ini untuk yang petani ini, dikeringkan sebelum dikirim ke supplier, dikirim ke user, dikeringkan. Karena umumnya dia punya, Simplicia tahu sendiri lah ya, daun-daun itu kan pasti basah ya, kandungan airnya masih tinggi, sehingga dia perlu dikeringkan hingga kadar moisturnya lebih kurang 5-12%. Tujuannya ya untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme, cegah jamur tumbuh juga gitu ya. Ini contoh flowchart dari supplier gitu. Jadi kita biasa akan minta ke supplier. Jadi mereka proses produksi itu gimana sih gitu? Oh, kami panen, lalu kami sortir, lalu kami keringkan, lalu kami buat proporsinya antara batang dan daun sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan atau user. Lalu kami kemas dalam bentuk kantong, dan ini bukti ini dikirimkan bersama saat dia mengirimkan tanaman. Lalu dilanjutkan dengan dia juga membuat surat pernyataan bahwa dia tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Nah, ini juga penting, ditandatangan materai, ditempel materai, tanda tangan. Biar apa? Biar suatu ketika nanti produk jadi kita atau produk API yang kita hasilkan punya kadar cemaran logam berat tinggi, kita bisa trace sampai ke suppliernya dan minta pertanggungjawaban supplier kalau memang ini adalah bentuk penipuan. Oke, ini yang terakhir. Sedikit saya singgung mengenai GMP manufaktur. Kalau untuk obat herbal, GMP-nya ya, kalau pengelolaan obat herbal ya, kita GMP namanya. Tapi kalau untuk pertanian kita menggunakan GAP, collection atau harvest kita menggunakan GCP sebenarnya. Beberapa literatur kalau ntar Anda sekalian baca, ada yang menggunakan literatur berbeda, ada yang menggunakan GAP dan GCP secara terpisah. Tapi WHO sih dia menggunakan satu rujukan yaitu GACP, gabung langsung Good Agricultural and Collection Practice gitu ya. Sedangkan untuk yang produk jadi ya kita pakainya GMP. Nah, di Indonesia sendiri kalau untuk obat-obatan sintetik kita pakai CPOB, bahan alam kita pakai CPOTB. Di tahun 2021 ini udah kita terapkan CPOTB 2020. Setelah di bulan Mei kalau saya nggak salah itu udah pernah lakukan gap analisis transisi dari CPOTB 2011 ke CPOTB 2020. Setelah perusahaan melakukan gap analisis, penerapan itu langsung mulai berlaku gitu ya dari saat itu juga. Jadi hingga saat ini CPOTB 2020 itu udah berlaku di lingkup industri herbal. Ini sebagai gambaran aja, kalau CPOTB yang dulu itu jumlah babnya ada 11, CPOTB 2020 jumlah babnya ada 12, dan yang perlu dinotis adalah biar nggak susah ngapalnya. Ini sebenarnya bukan untuk dihafal gimana, cuma gambarannya ini adalah mirip, sangat mirip dengan CPOB 2018 harusnya ya, secara klausul dan tata laksananya. Bahkan yang dulu tidak ada kualifikasi dan validasi masuk juga di dalam industri herbal. Sebenarnya orang bilang ini mungkin membebani juga beberapa industri obat tradisional yang mungkin belum menerapkan prinsip yang ada di CPOTB terbaru. Tapi CPOTB 2020 ini didesain sedemikian sehingga karena gini, obat-obat herbal itu ya obat-obatan gitu. Bukan berarti dia herbal lantas dia bisa disepelekan gitu kan, tetap dia obat herbal. Maka dia harus diperlakukan sama seperti memperlakukan obat non herbal. Begitu. Maka semuanya menjadi sangat penting.
untuk diterapkan ini aturan terbaru ini. Lalu di obat herbal lagi di CPOTB 2020, concern utamanya tetap tidak berubah, menekankan pada penerapan data integrity. Ya, data integrity ini sebelum saya lanjut, data integrity, Rapika Sapitri, ayat tuh orangnya. Halo. Iya, Pak. Rapika Sapitri. Satunya di mute dulu, Pernah dengar tentang data integrity? Pak. Pernah dengar tentang data integrity? Iya, Pak. Pernah dengar? Baru dengar, Pak. Baru dengar. Iya, Pak. Oke, ada yang lain yang pernah dengar data integrity enggak? Erwan Syah, mana orangnya? Ada? Erwan Syah. Nggak ada. Ya, Pak. Ada. Ada, Pak. Pernah dengar tentang data integrity enggak? Pernah, Pak. Cuman lupa, Pak. Apa itu, Pak? Oh gitu. Di Farindus atau farmasi industri nggak diajarin atau diajarin? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Bu Nia Anjini dah. Bu Nia. Halo Bu Nia. Halo, Pak. Mana, Pernah Pak? dengar tentang data integrity enggak? Kalau untuk yang tentang herbal medicine sih baru dengar, Pak. Enggak, ini secara umum ngomongnya tentang regulasi secara umum lah gitu, penerapan data integrity pernah dengar nggak? Dulu kan memang ini saya tuliskan CPOTB 2020 meletakkan tekanan yang lebih tinggi pada data integrity memang, tapi data integrity itu sendiri itu bukan hanya ada di konsep CPOTB, tapi di CPOB sendiri juga penting penerapan data integrity gitu. Tapi pertanyaan saya, pernah dengar nggak data integrity itu seperti apa sih yang maksudnya data integrity? Kalau integritas data sih Pak, kalau menurut saya itu datanya itu harus lengkap, terus harus akurat, sama harus konsisten sih Pak. Oke, datanya harus lengkap, akurat, dan konsisten. Ya. Oke. Jadi yang tadi disampaikan sama apa namanya Bu Nia itu sebenarnya itu bagian kecil daripada data integrity. Data integrity itu sangat penting di industri farmasi gitu ya. Ini jadi nyinggung ke farmasi industri, harusnya saya nggak nyinggung ke situ ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya kasih sedikit gambaran mengenai data integrity sebagai gambaran aja. Jadi ini bukan di lingkup herbal medicine, tapi karena kita berbicara mengenai good manufacturing, kita berbicara mengenai good agrikultural, kita berbicara mengenai good processing itu, kita perlu ada penekanan pada data integrity. Data integrity sendiri punya prinsip namanya Alcoa Plus gitu ya. Alcoa Plus yang terdiri dari 1A itu attributable. Jadi ketika kita mengisi suatu dokumen, ini berlaku di semua ranah kerja ya. Mau rumah sakit lah, apotek lah gitu ya, PBF lah.
kalau semua data itu harus integritas data yang baik gitu. Pertama nih, ada attributable. Attributable itu ya identitasnya jelas, siapa yang ngisi data itu, siapa yang nulis, kapan dia tulis, ya. Terus legible, yang kedua, legible itu tidak ambigu. Nulis misalnya nih, nulis 3, terus karena salah ditebelin jadi 4 gitu. Nanti orang lain baca ini 3 apa 4 nih, yang mana duluan ditulis gitu. Atau misalnya nih, dokumen nih berupa print out, di print kabur printnya, nggak terlalu bisa kebaca, akhirnya orang mengira-ngira, oh ini kayaknya sih 2, oh ini kayaknya sih 3 gitu, akhirnya bisa salah. Terus contemporaneous yang ketiga, atau penulis harus on time. Jadi ketika misalnya nih di pabrik nih, kita ngamatin suhu di mesin, ngamatin, saat itu juga kita harus langsung kita tulis, suhunya 30 kita tulis dulu di situ. Nggak boleh tuh kita nulisnya di kepala dulu, diinget-inget. Oh, tadi sih menit kesekian 30, nanti aku baru nulis lah gitu. Nggak bisa gitu ya. Lalu yang keempat, original. Nah, harus mencerminkan apa yang terjadi. Jadi mencerminkan apa yang terjadi itu ya ketika misalnya nih, kita punya spek suhu 14 sampai 16 derajat Celcius. Yang teramati tuh di situ 17 derajat. Wah, kalau kita tulis 17, menyimpang nih. Daripada ribet, aku tulis 16 aja maksimal. Nggak jauh-jauh beda kok 16 sama 17 gitu kan ya. Udah nggak boleh tuh. Karena tidak mencerminkan apa yang terjadi. Lalu terakhir ada akurat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nia ya. Oh sorry, saya kebalik ya. Harusnya akurat itu yang mencerminkan apa yang terjadi. Original itu ditulis di dokumen asli. Dan terakhir ada CACE. Dari A-nya, C pertamanya itu komplit, dia ditulisnya secara lengkap, ya, secara lengkap. Terus A-nya available, dia ada hingga masa waktu yang lama gitu, hingga masa waktu yang lama. Jadi 10 tahun lagi mau ada datanya masih ada gitu, bisa dicari, bisa ditelusur. Atau data 3 tahun yang lalu masih ada gitu. Jadi ketika diaudit nanti sama badan regulasi gitu, diaudit, atau misal kalau di rumah sakit itu nyebutnya apa, sertifikasi ya istilahnya ya. Nah, disertifikasi dari pihak mana gitu ya, itu udah langsung bisa tuh, oh saya mau lihat trace itu dong, riwayat apa gitu, bisa nih, datanya ada. Kayak di pabrik juga misalnya, saya ingin lihat batch record produksi produk A di tahun yang 3 tahun lalu, di awal tahun, di minggu pertama, ada, tenang aja nih, barangnya ada. Bukan hilang begitu aja gitu kan, makanya dikatakan harus di available. Lalu C selanjutnya ada konsisten, dari datanya ya harus mencerminkan konsistensi proses yang sama dari dulu dengan sekarang, ya nggak usah berubah-ubah gitu. Lalu enduring, dia berkelanjutan, ya, bahwa nggak berhenti begitu saja nih, datanya itu udah selesai gitu, tapi dia masih bisa dia akan terus-menerus menggunakan cara yang sama untuk kedepannya. Ini prinsip utama dalam Alcoa Plus itu untuk dalam penerapan data integrity. Lalu ini juga tambahan aja sedikit tentang fulfillment kualifikasi dalam CPOTB, itu udah mengikuti 100% mengikuti yang ada pada CPOB. Jadi step pertama dia harus bikin URS dulu, lalu dia akan lakukan DQ, lalu dia akan melakukan FAT atau SAT. Kalau URS itu kan dokumen yang kita buat nih, misalnya nih, anggaplah tadi Bu Nia ingin membeli mesin penggiling daun gitu ya, mesin giling daun. Nah, Bu Nia itu harus membuat satu dokumen dulu yang mencerminkan apa yang diinginkan. Misalnya, oh saya ingin mesin yang bentuknya portable, saya ingin mesin yang bisa berputar dengan kecepatan 100 RPM misalnya, saya ingin mesin yang bisa auto shutdown ketika tutupnya dibuka, saya ingin mesin yang getarannya minimal, saya ingin mesin yang
hemat listrik gitu misalnya. Udah tuh dibikin lah di URS, dikirimkan ke vendor. Oh ada vendor A nih, setuju saya bisa bikinkan mesin yang ibu mau gitu kan ya. Lalu setelah dia kirimkan ke vendornya kirimkan desain. Tadi kan Bu Nia tuh baru ngirimkan ide. Lalu vendornya akan bikin desain. Kirimkan desainnya ke Bu Nia akan, oh saya oke setuju dengan gambaran seperti ini. Setelah dia setuju, nanti oke kita bikinkan deal nih. Nah, misalnya bayar uang muka segala macam, vendor akan buatkan mesinnya. Udah jadi nih mesinnya nih. Nah, lalu nanti Bu Nia beserta tim akan pabriknya orang yang bikin, pabriknya si vendor itu namanya factory acceptance test. Jadi orangnya ke pabrik sono nih. Oh di trial di sana, wah berjalan dengan bagus ya mesinnya. Lalu setelah itu mesinnya dikirimkan ke pabriknya Bu Nia nih, atau tempat Bu Nia, di rumahnya Bu Nia atau di mana gitu kan. Di situ dites lagi. Itu namanya site acceptance test. Dicek lagi di sana, dicek, balik datang ke sini dicek lagi. Jangan sampai nanti di sana bagus dikirim ke sini nggak bisa berjalan tuh mesinnya. Itu masih dalam tanggung jawab bersama loh ya. Jadi ketika di sana bagus sampai ke tempat di mana Bu Nia mesan itu juga masih harus bagus. Maka masih di dalam persetujuan kedua belah pihak gitu. Tiba-tiba ada breakdown segala macam, masih tanggung jawab vendor lah istilahnya. Setelah itu nanti akan dilakukan kualifikasi instalasi. Kualifikasi instalasi itu sederhananya adalah membandingkan manual book dengan mesinnya. Oh di sini tombol on off-nya digambar di buku manualnya itu, tombol on off itu di oh ya betul. Oh steker di sini. Oh lalu dia ada emergency button di sebelah kanan. Oh benar ada. Dan lain-lainnya dicek sesuai dengan manual book. Lalu dioperasikan bisa atau enggak. On off tujuannya menyalakan. Tab hidup. Oh displaynya menyala. Dimatikan mati. Mesinnya berjalan tiba-tiba seperti pesanan di awal. Kalau dibuka tutupnya dia akan langsung mati otomatis. Dicoba take. Oh beneran bisa. Berarti lolos kualifikasi instalasi. Lalu dia masuk ke kualifikasi operasional. Mesinnya ini bisa berjalan, RPM-nya udah bisa muter 100 RPM. Coba masukin daun, beneran nggak bisa jadi daun cacah yang diinginkan. Masukin daun, oh jadi daunnya. Berarti dia lolos kualifikasi operasional atau disebut sebagai uji tantang dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Itu harus masuknya ke kualifikasi performa ya, saya keliru ya. Tadi yang kalau instalasi membandingkan dengan manual book, lalu operasional itu yang itu operasional yang bisa tidaknya menyala, lalu yang terakhir kualifikasi performa atau uji tantang. Jadi dia masuk ke 6 tahapan besar ini, semuanya udah sangat mirip dengan yang ada di CPOB ya. Jadi sama lah gitu penerapannya. Jadi mesin-mesin harus melewati tahapan seperti ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau diverifikasi? Silakan. Pak, maaf, untuk kami yang kelas B jam 10 ada ujian lagi sama Bu Betty, Pak. Oh gitu. Pak. Ya udah kalau gitu. Harusnya gitu ya. Next tolong diinfo ya. Saya tidak mau ada kelas bentrok kayak gini ya. Karena jam saya itu pasti biasanya akan bablas itu modelnya. Jadi kalau memang ada kelas yang akan, maksudnya jam mepet gitu, ya silakan diinformasikan. Saya akan cari jam lain. Karena kebiasaan saya nggak bisa jamnya itu ngepas kayak gitu, nggak bisa diatur sepas banget gitu. Tolong next ntar bisa diinformasiin aja kalau memang ada kelas selanjutnya. Saya akan ngalah kok, ntar biar yang duluan aja. Saya belakangan kalau gitu. Udah, paling saya juga udah beres untuk materinya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Absen pastiin terisi ya. Jadi yang kalau ini mau ujian jadi udah bakal live group ini. Tadi saya udah izin ke Bu Betty, Pak. Kalau izin telat gitu, Ibu izinkan.
Oke, udah kalau itu saya mungkin minta waktunya bentar dulu ya. Ntar saya share bentar. Jam berapa sih? Jam 10:10. Silakan lihat di itu ya, di kolom chat itu. Silakan dikerjakan. Nah, di kolom chat silakan dikerjakan. Saya cukupkan ini paling ya saya kasih waktu 5-10 menit aja. Gampang kok soalnya. Dari saya cukup demikian. Kita ketemu mungkin ya antara minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Menyesuaikan aja sayanya. Ya gitu, terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.